Ngatur keuangan pasti kerasa lebih berat untuk kamu yang baru mulai karir ya, gengs. Apalagi buat kalian yang tinggal di kota besar seperti Jakarta. Jadi, gimana caranya kalian bisa tetap mengelola keuangan dengan benar walaupun gaji belum besar? Hai gengs, ketemu lagi dengan saya Johan di Finmedia, channel yang membahas berbagai tips keuangan khususnya buat kamu para kaum muda. Di video kita kali ini, kita akan bicara tentang tips mengelola gaji kurang dari 10 juta dengan baik. Buat banyak orang, gaji ini mungkin terbatas, tapi dengan perencanaan dan disiplin, kalian masih bisa kok mengatur dengan cerdas. Yuk kita mulai. Tips nomor 1, buat anggaran bulanan. Langkah pertama dalam mengelola gaji kita adalah dengan membuat anggaran bulanan yang rinci. Pertama-tama, tentukan berapa jumlah gaji bersih kalian setiap bulan setelah dipotong pajak dan potongan-potongan lainnya. Kemudian, coba bagi pengeluaran kalian ke dalam kategori yang berbeda, seperti makanan, transportasi, tagihan pendidikan, hiburan, dan tabungan. Dengan membuat anggaran, kalian bisa lihat dengan jelas berapa banyak uang yang harus kalian alokasikan untuk setiap kategorinya. Pastikan agar pengeluaran tidak melebihi jumlah gaji yang diterima. Kalau memungkinkan, sisihkan sebagian untuk tabungan dan berikan prioritas pada kebutuhan atau needs daripada keinginan atau wants. Tips nomor 2, utamakan kebutuhan daripada keinginan. Dengan gaji yang terbatas, penting untuk memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Prioritaskan dulu pengeluaran yang sifatnya mendasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Hindari dulu ya beli barang-barang mewah yang sebenarnya bukan kebutuhan utama kalian. Sebelum membeli sesuatu, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah barang tersebut benar-benar diperlukan atau hanya sekedar keinginan kalian sesaat aja. Kalau kalian bisa mengendalikan godaan untuk beli barang-barang yang nggak penting, kalian akan memiliki lebih banyak uang yang bisa dialokasikan untuk tabungan atau kebutuhan mendesak lainnya. Tips nomor 3, nabung dulu, sisanya baru dibelanjakan. Salah satu kunci utama dalam mengelola gaji yang terbatas adalah dengan menyimpan dulu sebelum kalian pakai uang tersebut. Coba terapin prinsip bayar diri sendiri terlebih dahulu dengan menyisihkan sebagian dari gaji kalian ke rekening tabungan segera setelah kalian gajian. Kalau bisa, buat instruksi secara otomatis untuk transfer sejumlah dana ke rekening tabungan kalian setiap tanggal gajian. Jadi kalian nggak tergoda lagi untuk pakai uang tersebut untuk belanja yang nggak perlu. Menabung dengan lebih disiplin akan membantu kalian untuk membangun dana darurat yang berguna untuk menghadapi kejadian tak terduga atau menghadapi bulan-bulan dengan biaya yang lebih tinggi. Ingat bahwa kalian harus punya dana darurat setidaknya 3 kali dari pengeluaran bulanan kalian. Tips nomor 4, cari cara untuk meningkatkan penghasilan setelah mengurangi pengeluaran. Jika memungkinkan, cari cara untuk meningkatkan penghasilan kalian di samping pekerjaan utama kalian. Mengingat gaji yang terbatas tadi, mencari sumber pendapatan tambahan bisa jadi langkah yang cerdas untuk meningkatkan daya beli kalian dan memberikan ruang lebih untuk mengatur keuangan. Pertimbangkan untuk mencari pekerjaan sampingan, menjalankan bisnis kecil, atau mengejar kesempatan pendapatan pasif seperti investasi. Dalam dunia digital saat ini, banyak loh peluang untuk menghasilkan uang secara online, seperti menjadi freelancer atau berjualan produk digital. Setiap tambahan yang kalian dapatkan dapat membuat perbedaan yang signifikan untuk membangun kebutuhan finansial kalian beberapa tahun ke depan. Tips nomor 5, manfaatkan diskon dan promo saat belanja. Manfaatkan diskon, promo, atau penawaran khusus untuk menghemat uang. Selalu bandingkan harga sebelum beli dan pertimbangkan menggunakan aplikasi atau belanja online untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Jangan malu untuk mencari kode promo atau melakukan riset dulu sebelum beli barang tertentu. Ingat ya bahwa setiap rupiah yang kalian hemat adalah rupiah yang bisa kalian alokasikan untuk tabungan atau kebutuhan mendesak lainnya nanti. Tips nomor 6, hindari utang konsumtif. Berhati-hatilah dengan utang konsumtif, contohnya seperti kartu kredit atau KTA dengan bunga yang tinggi. Gaji yang terbatas berarti kalian harus lebih hati-hati untuk ambil utang. Jika memungkinkan, hindari utang yang tidak perlu atau yang memiliki bunga yang tinggi. Kalau kalian punya utang, coba buat rencana pelunasan yang teratur dan patuhi rencana tersebut. Utang konsumtif itu bisa menghambat pertumbuhan keuangan kalian
dan membuat kalian kesulitan untuk mengatur gaji yang terbatas. Lebih baik hindari utang daripada harus berurusan dengan beban pembayaran bunga yang membebani keuangan kalian pada akhirnya. Nah, Gens, itu tadi beberapa tips untuk mengelola gaji kurang dari 10 juta dengan cerdas. Pengelolaan keuangan membutuhkan perencanaan, disiplin, dan prioritas yang jelas. Dengan membuat anggaran, menyimpan sebelum menghabiskan, dan berhati-hati dengan pengeluaran kalian, itu semua dapat mengatur keuangan kalian dengan lebih baik walaupun gaji belum besar. Selalu ingat untuk menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, serta berusaha untuk mencapainya dengan konsisten. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe buat yang belum. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.